Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat dan penuh dengan keceriaan. Bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI atau PABP. Ya, untuk materi kali ini penggunaan buku rujukannya masih adalah buku Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti penerbit Erlangga untuk kelas 4 SD. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, untuk materi kali ini adalah masih melanjutkan tentang bab ke-14, yaitu judulnya Wali Songo part yang ketiga, yaitu kisah Sunan Bonang. Nah, ada gambar di situ ya, gambar yang mungkin diyakini sebagai gambar dari kisah dari Sunan Bonang ya. Baik anak-anak, untuk menjaga keberkahan pembelajaran kali ini, seperti biasa mari kita awali pembelajaran dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setelah membaca suratul Fatihah, mari kita lanjutkan ke pembahasan tentang kisah Sunan Bonang. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, di sini ada penjelasan. Nama asli dari Sunan Bonang adalah Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Atau sekali lagi, nama asli Sunan Bonang adalah Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Beliau lahir di Ampel Denta pada tahun 1465 Masehi. Ia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Untuk menarik simpati masyarakat dalam berdakwah, beliau sering mempergunakan kesenian rakyat, yaitu seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan bagian tengahnya. Jika tonjolan tersebut dipukul, maka akan terdengar suara yang merdu. Karena kesenian inilah beliau dijuluki dengan Sunan Bonang. Jadi menggunakan media untuk berdakwah ya. Memang dulu para wali atau sunan itu mereka berusaha mendekat kepada masyarakat agar mereka mendapatkan pencerahan tentang agama ini menggunakan berbagai macam media. Ya, kalau masyarakat senang dengan yang namanya musik ataupun kesenian, maka dakwah itu pun menggunakan media musik ataupun kesenian. Jadi musik atau kesenian itu hanya sebagai sarana, bukan sebagai inti dari dakwah itu. Inti dari dakwah itu adalah yaitu menyampaikan ajaran agama Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara asli, ya, tidak diselingi atau tidak dicampuri dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama atau syariat agama Islam. Baik, dilanjutkan anak-anak yang soleh dan soleha. Selain ahli dalam bidang seni, beliau juga menciptakan karya sastra yang penuh keindahan dan makna, yaitu suluk. Suluk berasal dari bahasa Arab. Artinya salaqat tariqa, artinya menempuh jalan. Ya, jadi suluk diambil dari kata bahasa Arab yaitu salaqat tariqa, artinya menempuh jalan. Ilmunya sering disebut dengan ilmu suluk. Ajaran yang biasa disampaikan dengan sekar atau tembang disebut suluk.
Sedangkan bila diungkapkan secara biasa dalam bentuk prosa disebut wirid. Hingga sekarang karya tersebut disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Ya, diambil oleh Belanda ternyata ya. Nah, kemudian Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Jadi bentuk dari buku ataupun kitab suluknya Sunan Bonang itu ternyata diambil oleh Belanda ya, dicuri ya. Ini karena Belanda itu adalah penjajah waktu itu ya terhadap bangsa kita, sehingga mampu kemudian mengambil berbagai macam benda-benda ya, termasuk kitab tentang kesusastraan Sunda itu pun ya bentuk suluk-suluk bahasa Sundanya pun itu ternyata ada di Belanda. Makanya kita banyak yang kehilangan ketika dibejajah oleh penjajah itu. Nah ini tentang Sunan Bonang ya, yang aktif berdakwah ya, mencerahkan umat manusia dengan ajaran Islam oleh melanjutkan estafeta perjuangan para sesepuhnya ya, para sunan-sunan sebelumnya. Itu adalah Sunan Bonang menggunakan media seni gitu ya, dan kesenian ya, alat-alat musik, termasuk di dalamnya tentang tembang ataupun wirid yang bernama suluk ya. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, sepertinya itu untuk kisah Sunan Bonang. Baik, terima kasih atas perhatian antum semuanya. Mudah-mudahan antum semakin bersemangat dalam mempelajari pendidikan agama Islam dan belajar pelajaran PAI ini, dan tidak ada kendala apapun, dan semakin bersemangat ya belajar meskipun dalam kondisi belajar di rumah ya. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.